Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir, mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang pemeliharaan dan rekonstruksi bangunan dengan judul Pemeliharaan Struktur Bangunan Kayu. Pemeliharaan struktur bangunan kayu adalah upaya mempertahankan kondisi dan kehandalan struktur bangunan setelah ataupun sebelum dan selesainya dibangun agar selalu dapat memenuhi fungsi dalam memberikan layanan berupa keamanan, kenyamanan, kesehatan dan keindahan bagi penggunanya. Adapun perawatan bangunan kayu adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian ataupun komponen konstruksi bahan bangunan kayu atau utilitasnya agar bangunan tetap layak fungsi. Pemeliharaan dan perawatan komponen bangunan kayu. Adapun dalam perawatan dan pemeliharaan komponen bangunan kayu ini, yang pertama adalah pada bagian struktur, dan yang kedua pada bagian arsitektur, dan yang ketiga pada bagian utilitasnya. Siklus pemeliharaan konstruksi bangunan kayu. Siklus yang pertama pada bangunan kayu ini adalah monitoring, yaitu pemantauan. Siklus yang kedua adalah perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan pada tahap prakonstruksi. Sedangkan yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini itu dilaksanakan pada tahap pasca konstruksi. Adapun pemeliharaan tahap prakonstruksi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menghindari bekas perkebunan maupun hutan. Yang kedua, pemberian serum anti rayap, yaitu diberikan pada lubang-lubang pondasi dan area lantai yang akan dipasangi penutup lantai. Ketiga adalah kayu diberi perlakuan anti rayap, di mana waktu pemberian ini adalah sebelum rangka atap dipasang. Maka kayu terlebih dahulu diberi cairan anti rayap dengan dicelup, dikuas atau dioles. Perlakuan demikian berlaku pula untuk kusen jendela maupun pintu. Poin yang kedua, bila waktunya mencukupi, maka kayu tersebut direndam selama 4 sampai 6 bulan untuk menghilangkan zat mengundang rayap. Oke. Yang kedua adalah pemeliharaan tahap pasca konstruksi. Dalam pemeliharaan tahap pasca konstruksi ini mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah penyemprotan anti rayap di area pondasi. Poin yang kedua, langsung dioleskan pada kayu. Maksudnya adalah serum anti rayap tadi langsung kita oleskan pada struktur kayu. Yang ketiga adalah memakai umpan, di mana umpan ini akan berfungsi membunuh koloni rayap. Sedangkan yang keempat adalah pemeliharaan pasca konstruksi dilaksanakan setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Ketiga, monitoring ataupun perawatan. Dalam perawatan ini adalah yang pertama, perawatan rutin. Dalam perawatan rutin ini kita harus memperhatikan beberapa poin. Antaranya, kayu yang sering kena debu setiap hari harus kita bersihkan supaya terhindar dari debu. Ya, poin yang kedua, untuk bahan pengepalan lantai. Dalam pengepalan lantai ini ataupun pengepalan dinding bisa kita gunakan ramuan tradisional supaya kayu tetap awet dan bercahaya. Seterusnya, sehari-hari harus diperhatikan pemakaian dan penggunaan peralatan atau barang-barang di dalam rumah. Hindari gesekan langsung setiap permukaan kayu dengan barang-barang tajam supaya tidak terjadi luka pada dinding ataupun lantai bangunan kayu tersebut. Seterusnya, perawatan berkala. Pada perawatan berkala ini adalah poin A, pemusnahan
dan pencegahan rayap. Poin B, pemberian racun tikus dan perangkap tikus. Sedangkan poin C adalah pencucian dinding luar. Adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan dan keawetan kayu tersebut adalah yang pertama faktor lingkungan. Faktor kedua, tidak ada pemeliharaan struktur bangunan. Yang ketiga, faktor cuaca. Yang keempat, pengaruh pembebanan, di mana pengaruh pembebanan ini sangat berpengaruh betul terhadap kekuatan struktur bangunan. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah usia bangunan, di mana semakin lama usia bangunan tersebut maka struktur bangunan semakin lemah kekuatannya. Seterusnya adalah contoh studi kasus. Setelah menjelaskan keterangan di atas, sini saya menampilkan studi kasus, yaitu implementasi pemeliharaan bangunan internasional rumah balon di Kabupaten Samosir. Ini adalah tulisan yang berwarna biru, link untuk masuk kepada jurnal tersebut. Dan di sini saya sudah membuat foto-foto pemeliharaan pada struktur bangunan kayu rumah kulon, rumah balon di Kabupaten Samosir. Pemeliharaan di sini mencakup memperbaiki kerusakan yang terjadi agar kerusakan yang lebih parah tidak terjadi. Adapun pemeliharaan tersebut meliputi menyapu, mengepel dan membersihkan kayu dari kotoran dan serangga, serta melapisi kayu dengan bahan minyak solar yang akan memberikan kekuatan pada kayu, membersihkan noda-noda yang melekat, melakukan pengecatan pada korga yang biasanya berwarna hitam, putih dan merah. Baiklah, sekianlah pemaparan dari pemeliharaan konstruksi kayu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya memohon agar memberikan masukan yang membangun kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.